وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Puji dan syukur tiada henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena Allah telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum. Rumah adalah tempat kita berlindung dari teriknya matahari. Tempat kita berlindung dari hujan. Tempat kita melepas lelah setelah seharian kita beraktivitas. Rumah juga tempat kita bercengkrama dengan keluarga. Tentunya setiap kita menginginkan agar rumah yang kita tinggali rumah yang penuh dengan ketentraman, rumah yang penuh dengan kedamaian, yang mana penghuninya saling berkasih sayang satu sama lain. Tentunya ini harapan setiap kita. Akan tetapi tidak sedikit juga kita jumpai rumah-rumah yang ternyata tidak ada kedamaian di dalamnya, tidak ada ketentraman di dalamnya. Bahkan keributan sering terjadi di antara penghuninya. Di antara sebab yang mungkin menjadi penyebab hal tersebut adalah menyusupnya musuh manusia ke dalam rumah tersebut. Ya, dialah syaitan, musuh manusia yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian. Syaitan dia bisa melihat kita, akan tetapi kita tidak bisa mengawasinya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kabilahnya bisa melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu ikhwah, untuk menghindari rumah kita disusupi oleh syaitan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, hendaknya kita tidak memajang foto-foto atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Kenapa demikian? Karena malaikat tidak akan mau masuk ke rumah yang terdapat di dalamnya gambar-gambar atau foto-foto makhluk bernyawa. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Tentunya tatkala malaikat tidak mau masuk ke rumah tersebut, maka bisa dipastikan yang masuk ke dalamnya adalah syaitan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, usaha yang kita bisa lakukan agar syaitan tidak masuk ke dalam rumah kita atau bercokol di dalam rumah kita adalah hendaknya kita mengucapkan salam ketika masuk rumah, dan hendaknya kita mengucapkan atau menyebutkan asma Allah, bismillah, ketika memasuki rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha. Rawahu Muslim.
apabila salah seorang dari kalian hendak memasuki rumahnya atau ingin memasuki rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah inda dukhulihi, ketika dia masuk ke rumahnya, wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan di rumahnya, qala syaitan, maka syaitan akan mengatakan, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada juga jatah makan malam bagi kalian. Maka perbanyaklah zikir ketika kita di dalam rumah. Zikir ketika mau makan, ketika masuk ke dalam kamar mandi, bahkan ketika berhubungan suami istri kita dianjurkan untuk berdoa, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran di dalam rumah. Wabil khusus surah Al-Baqarah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan, tidak ada orang yang beribadah di sana. Tidak ada yang baca Al-Quran. Penghuninya tidak baca Al-Quran. Penghuninya tidak sholat. Maka jangan kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baiti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan, dia lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Oleh karena itu, luangkan waktu kita. Kalaupun kita tidak bisa langsung membaca surat Al-Baqarah full, ya, dari ayat ke-1 sampai terakhir, maka kita bisa mencicilnya. Setiap hari kita baca satu halaman. Insya Allah dengan bacaan kita itu, syaitan tidak akan betah di rumah kita. Kemudian yang keempat, yang kita bisa lakukan adalah hendaknya kita mengunci pintu rumah kita ketika malam hari. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan mampu membuka pintu rumah kita ketika kita menguncinya dengan mengucapkan kalimat Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, wa aghliqul abwab wadhkur ismallah fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Dan kuncilah pintu-pintu, sebutlah nama Allah ketika menguncinya, karena sesungguhnya syaitan tidak akan mampu membuka pintu rumah yang terkunci dengan kalimat Allah. Oleh karena itu, ketika malam hari hendaknya kita mengunci pintu rumah kita dan ucapkan asma Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Kemudian yang terakhir yang kita bisa lakukan agar rumah kita tidak disusupi oleh syaitan adalah hendaknya memperbanyak solat di dalam rumah. Tentunya bagi yang laki-laki, solat sunnah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah di rumah-rumah kalian bagian dari salat kalian. Wala tattakhidhuha qubura. Dan janganlah kamu menjadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Jangan dijadikan seperti kuburan. Oleh karena itu, bagi kaum laki-laki, ketika salat fardu, salat di masjid. Ketika salat sunnah, usahakan salat di rumah. Usahakan salat di rumah. Karena terkadang di dalam rumah kita ada kaum wanita, istri kita, putri-putri kita misalnya. Qadarullah mereka sedang mengalami datang bulan sehingga mereka tidak salat. Apabila kita tidak meluangkan waktu untuk melaksanakan salat-salat sunnah di rumah, tentunya di rumah kita tidak ada yang salat nantinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun menganjurkan agar kita memperbanyak salat-salat sunnah di dalam rumah kita. Bagaimana beliau sabdakan, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya salat yang paling utama adalah salatnya seseorang di rumahnya, kecuali salat fardu. Salat fardu di masjid. Adapun salat-salat sunnah
memperbanyak sholat-sholat sunnah di rumahnya. Baik sholat rawatib maupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. Seperti sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Usahakan kerjakan di rumah. Ini di antara upaya-upaya yang kita bisa lakukan agar rumah kita terhindar dari gangguan syaitan. Agar syaitan tidak betah di rumah kita. Agar rumah kita menjadi rumah yang aman, tentram, saling berkasih sayang di antara penghuninya, ada kelembutan di dalamnya. Tentunya ini yang kita harapkan. Baik, hadza wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.